Menurut aku, aduh. Sayang banget ini baju yang ini nih. Beda banget, lihat. Pemilihan modelnya juga ya kan guys. Aduh. Orang juga mamanya. Oke, komennya. Ini dikasih apa sih sebenarnya? Kok bisa model bajunya kayak begitu ya? Iya, kayak celemek bayi yang gini loh, yang bulat gini loh, say. Sementara kalau yang dua itu masih Bunda Maya, ya Allah kok kinclongnya guys. Mamanya Syifa masih kinclong, masih anggun. Lah, ini polosan banget loh, kayak dari jauh tuh. Sayang banget. Sangat disayangkan model bajunya kayak begitu di approve ya. Sayang banget. Versus Mulan Jamela di resepsi El Rumi Syifa Haju. Oke, kita lihat ya. Pertandingan gaya Maya Istianti versus Mulan Jamela di resepsi El Rumi Syifa Haju. Resepsi El Rumi dan Syifa Haju jadi unjuk gaya. Sorotan tertuju pada Maya Istianti dan Mulan Jamela. Maya tampil glamor dengan gaun bronze gold penuh bordir Gila, dramatis keren dan banget. cape elegan. Dipadukan dengan kalung berlian besar dan anting mewah, uranya langsung mencuri perhatian. Sementara Mulan memilih gaya lebih sleek dengan gaun metalik bronze gold, aksesori yang minimalis, namun detail busananya tetap stand out. Dari segi makeup, Maya tampil soft glam yang fresh, sedangkan Mulan lebih bold dan berani. Dua gaun yang senada, tapi memancarkan aura yang berbeda. Perbandingan gaya Maya Istianti Ya beda banget lah, gimana sih? Beda banget. Jamela di resepsi El Rumi Syifa Haju. Resepsi El Rumi dan Syifa Halo. Yang satu kayak gini perhiasannya. Oke. Buset. Terus sekarang beliin sayur main. Gila, mewah banget Bunda Maya. Nah yang satunya kayak begini bajunya. Ya. Aku mah oga ini, aduh, piye to yo. Aduh. Ah. Pakai drum band begini jatuhnya. Sayang sih, menurut aku sayang ya. Dengan gaya Maya dan Syifa Haju, sorry yang minimalis. Kalau Maya keren banget, gila. Gila sini. Gua sih tim Bunda Maya sih untuk bajunya ya. Cantik banget, gila berliannya dong, Bo, berliannya, Bo. Oh my god, jam tangan berlian dan kalung semua. Sementara yang ini berliannya ada juga di jari, guys. Di jari. Tapi sangat disayangkan sekali ininya nih. Tuh. Masak ini. Aduh. Iya, modelnya sayang banget. Kalau aku sih nggak mau model kayak gitu. Kalaupun mau dibikin penuh. Kalau aku misalnya nih bulat gini nih, penuhin aja. Jadi bentuknya bulat, kayak gini nih. Bentar ya. Yang kayak gini. Tapi kalau aku naikin sampai sini nih. Seret, bulat semua. Seret. Ngerti nggak kalian? Jadi nggak kelihatan kosong di tengah itu kan jadinya aneh. Aneh, say. Ya Allah. Udah sambut. Iya kan? Bener nggak? Setuju nggak sama gua? Nih. Kalau gue bajunya si Mulan ini gue masukin sampai atas nih, seret. Jadi nutup ini jangan sampai kelihatan ada seperti seolah-olah kelihatannya harus ditutup ini, gini nih. Dibikin jadi dari sini nih naikin ke atas, seret sampai penuh. Bulat semua dong, iya dong. Jadi kayak aksennya kayak mamanya Syifa. Ya lebih aneh kalau kayak gini, bro. Ini apaan?
kayak ada gantulan, ini kayak ada gantung kayak mangkok ini mangkok. Jelek, kurang nggak bagus saya menurut gue ya. Sayang itu dibuat begitu. Nih lihat nih mamanya Siva ya. Baju resepsi mama Siva, hampir mirip, tapi lebih elegan jatuhnya nih lihat nih. Nih mama Siva nih. Nah, kan kayak yang gue bilang barusan. Tuh. Dari sini ada aksen penuh sampai leher, paham nggak kalian? Ya kan? Ya kalau dibikin begini dipenuhin kan lumayan bagusan tuh. Aduh. Aduh Bunda Maya elegan banget coy, gila. Oh my god. Kok gibah sih ini berita, woi? Gibah. Ganggu aja sih. Ini Mama Siva, elegan banget, lihat dong, sampai sarungnya semuanya matching, sampai kayak pakai kalung, ya kan? Lihat ini, payetannya penuh ke atas. Ini yang maksud gue, gitu loh, say. Nah harusnya juga sama dipayetin sampai atas. Kenapa jadi cuma di situ doang? Ngapain berhenti sampai sini? Ngapain berhenti sampai sini? Naikin lah sampai atas gitu. Setiap desainer tuh punya ciri khas, woi. Emang lu desainer? Gue pembeli. Ingat, gue pembelinya. Gue pengamat. Setiap desainer boleh punya desain. Gue punya mulut untuk gue bisa ngasih pendapat gue. Coba ini baju dipenuhin sampai atas, kayak bundanya si Siva. No. Tuh, kayak Bunda Siva. Bagus kan? Coba lu naikin ke atas. No, ini kosong bener ini, kayak lahan kosong. Lahan kosong nggak matching, kurang. Apalagi cuma tiga garis doang nih, 1 2 3, sayang. Kenapa emangnya kalau diatasin? Diatasin lagi, tambahin lagi tetet gitu loh. Lahan kosong itu. Iya, diisi. Lu mah udah kayak perancang aja, Bu. Ya, gue suka fashion, Bo. Gue suka fashion. Orang boleh bikin baju ya, tapi yang beli kita ya, konsumen. Oke? Dan gue pengamat fashion, gue menjadi orang netizen yang melihat perbandingan. Nih, baju Bunda Maya. Mana baju Bunda Maya nih? Tuh. Wah, suka banget gue, elegan banget, gila. Ini sih no debat, ini gila. Ini no debat ya, no debat ya. Baju Bunda Maya no debat. Dari atas ke bawah elegannya gila. Tuh lihat. Waduh, gila nih jam tangannya, Bo. Duh, gila, oi. Pakai cape ya, ini ada cape-nya. Cantik banget, parah. Pol. Cincinnya, ya kan? Gelangnya, kalungnya, ampun Tuhan. Tuh. Cantiknya, muka bersahaja, berwibawa, muka mahal, muka mewah, gokil. Mamanya Siva, mana mamanya Siva? Nih, my god, cakep banget ya guys, dibikin penuh full. Tuh, nyambung sama ini juga, nyambung semua, warnanya juga cakep pilihannya tuh. Lihat, nih, dengan kain bawahnya, ini cocok banget jadi seperti aksennya pakai kalung. Aduh, keren banget. Kalungnya sampai sedada, cakep banget ya guys. Tuh, maksud gue tuh bikin yang kayak begini kan bagus nih guys. Nah, terus yang terakhir tuh, yah kenapa jadi lahan kosong? Ini sayang, coba dinaikin ke atas nih. Segini nih. Seret. Pasti lebih cakep, itu menurut gua. Coba ada yang bisa bikin AI-nya nggak? Ini ditutupin. Coba deh bikin AI, tutupin ini. Ditutupin, pasti lebih elegan. Ya pasti lebih. Gua bikin reaction. Gue bikin reaction itu, tahu nggak lu kenapa? Kejujuran dari apa yang gue lihat langsung jebret gitu loh. Terus ya kalau gue, ini coba bikin AI-nya. Ini kalian tambahin, terus ini dikasih nih, seret gitu. Begini ini, di sini. Jadi nggak kelihatan kayak kaget gitu antara ini sama ini, kan jadi kayak ketekan kan? Kasian gitu loh. Ini dipenuhin, ini sampai sini nih. Pasti lebih cakep dibikin kayak begitu tuh. Jadi kayak bajunya tuh jadi kayak
apa namanya, baju apa namanya kalau untuk perang tuh baju untuk perang. Tapi lebih gagah guys, ada aksennya di sini, ada aksen di sini, terus ini dipenuhin jirah. Nah iye ya, kalau kayak begini mah jadi bukan jadi jirah ya kan, jatuhnya kan kalau kayak begini kosong, di atasnya kosong, jadi kayak kasihan gitu say ya. Kalau Mamski ya tuh kayak gini nih, ini kan udah sampai penuh. Nah kalau tadi Mulan dipenuhin pasti lebih bagus gua rasa gitu loh guys, gitu. Jirah iye, coba ada yang bisa bikinin AI-nya nggak? Kata pakai kalung kegedean. Gitu sayang. Iya kan? Tapi Mulan punya anak kok tapi sih? Tapi Mulan punya anak. Apa urusannya sama tapi Mulan punya anak? Punya anak mah udah rezeki dia, udah takdir dia punya anak gitu. Sekarang anaknya bahagia nggak? Nangis nggak anaknya? Itu yang harus dipikirin sebagai orang tua, ya kan? Jaga anak supaya anak kita sehat lahir batin, mentalnya sehat. Kalau Mamski mah nggak punya anak, jadi gua mau dikatain orang bodo amat, anak gua nggak bakalan, nggak ada yang peduli, nggak punya anak soalnya, ngerti nggak? Lu mau ngatain gua, nggak ada yang kena mental. Anak gue tidak akan berdampak apapun karena memang anaknya nggak ada terhadap apapun yang terjadi sama gue, ya. Jadi bukan bilang tapi punya anak, tapi lu jadi ibu bikin anak lu mentalnya sehat nggak itu, ya. Jangan nantangin orang yang nggak punya anak bro, nggak masuk di, nggak kena mental karena kita nggak ada anak. Lu tau nggak ibu-ibu yang nggak punya anak nih, mama kayak gue, nggak punya anak, nggak peduli setan mau diomongin apa juga, gue nggak ada anak yang bisa kena mental gara-gara gue. Jadi nggak usah bangga ya, pikir tuh darah daging lo kena mental nggak, nangis nggak dia ngelihat jejak digital. Mau jejak digital gue kayak apa juga, gue nggak ada anak yang bakalan nangis bakal kena mental, paham kau? Ya. Dan juga kalau gue metong, Allah nggak akan menghisap gue untuk anak gue yang nggak ada anaknya. Ya, suka-suka gue lah. Betul banget Mams, iya emang ada anak kucing. Ada orang yang pengen punya anak, ada orang yang memang ditakdirkan nggak punya anak dan juga nggak pengen say, kayak Bunda Maya nikah ya udah, ya kan, santuy. Kenapa? Dia suka-suka mau beli berlian 2 karat, 3 karat, 4 karat, 5 karat, nggak mikir. Kenapa? Nggak ada yang harus dibayar uang kuliahnya. Gitu. Umur juga udah tua, ya kan? Badan juga udah 51 tahun, ya kali punya anak umur 51, gilingan. Tapi yang paling penting adalah gua nggak meninggalkan jejak digital buat anak-anak gua bisa kena mental, ya, dijulitin sama musuh-musuh gue. Itu dia, ya kan? Itu dia. Tanggung jawab menjadi seorang ibu itu bukan cuma lagi bikinnya ijik. Tanggung jawabnya adalah sampai dunia akhirat. Itu gua mah nggak ada, karena emang gua nggak punya ani-ani. Itu yang ngomong tapi Mulan punya anak nggak nyambung, Bo. Iya nggak nyambung, makanya lah punya anak doang ya. Kucing-kucing juga punya anak, jaing-jaing juga punya anak. Orgil di gelebuk dia lagi subur ya punya anak, kan gitu say. Masalahnya bukan anaknya aja, tanggung jawab elu punya anak tuh gimana. Iya gitu loh say. Mau punya anak yang nggak mau punya anak udah pasti Allah itu kan yang nentuin. Buktinya kan kita usaha nikah nggak punya anak, ya udah berarti takdir Allah. Ada juga suratnya di Quran ya kan, Allah memberikan anak 1, 2, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, itu semua sudah takdir. Nah kalau yang pengen tahu takdir itu apa, soal punya anak itu ada suratnya jelas, itu takdir dari Allah. Boleh sayang.
Ya, tapi kalau ngerebut laki orang bukan takdir ya. Itu lu kegatelan. Ya, itu agak-agak gatel-gatel gitu. Gimana gitu kan? Tuh, aku kasih tahu sama kalian. Kalau yang nggak punya anak, itu ada suratnya di Quran. Allah menakdirkan dan menentukan siapa yang punya anak, laki-laki atau perempuan, jumlahnya berapa, atau yang nggak punya anak, jelas. Tapi nggak ada tuh ngerebut laki orang tuh takdir, nggak ada. Oke, masuk. Guys, nikmati hidup jelas dong. Mau beli apa bisa, mau kemana bisa, iya kan? Iya. Ya. Yuk masuk mas. Gengs. Ini ditutup ya, jangan lupa. Eke mau. Apa di itu ada Mak Joti. Eke mau, ini belum datang lagi. Buat Ketinya masih belum datang, bentar ya say. Eke mau sepil dulu, sepa. Ada perfume namanya Vanilla Oud dari Angel Armor. Ini semprot-semprot dulu yuk. Boro-boro panas. Boro-boro panas cuy. Kagak ada panas-panasnya gue. Demi Allah. Serius. Punya anak zaman sekarang itu mengerikan ya. Zaman sekarang. Apalagi di usia gue yang udah 51 tahun. Jalan 52. Gak akan mungkin dong panas masalah anak. Untuk apa? Orang laki gue juga gak nuntut, gak pengen, gak pernah ngomongin soal anak. Iya. Sekarang gue tanya sama kamu yang udah punya anak, enggak dong? Ini bukan di ketiak, ini buat di badan. Kesini Mbak Im. Apanya? Itu. Remote apa Mbak Im? Remote TV mati. Nih. Punya anak tapi ninggalin jejak digital yang mempermalukan anaknya sendiri. Lebih nggak enak toh. Udah gitu dunia akhirat bakalan dituntut sama Allah bagaimana kamu ngajarin anak kamu. Apa yang kamu udah perbuat untuk anak kamu. Terus kalau kamu ternyata punya anaknya sebelum nikah, lebih parah lagi guys. Itu loh say. Iya, makanya gue mikir, oh ya Allah, alhamdulillah gue nggak ada anak. Udahlah ya, yang punya anak ini gak usah belagu deh. Belum lagi nauzubillah min dzalik ya, ada yang berpulang lebih dulu. Banyak say. Berpulang anaknya karena sombong orang tuanya, anaknya diambil duluan. Aduh itu lebih ngeri lagi. Nauzubillah min dzalik. Itu buat mengingatkan aja ya Mamski ya. Gak ada satupun di dunia ini termasuk nyawa kita sendiri itu buat kita. Pegangan kita full. Jangan bangga-bangga. Kamu sekarang punya anak 1-2. Tiba-tiba kecelakaan kereta api, nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba kamu jadi nggak punya anak. Jadi nggak usah sombong, beneran deh. Serius, aku Mamski ngomong ini. Dan buat yang para pejuang garis 2 yang nggak punya anak, nggak apa-apa. Sudah ada di surat di Al-Qur'annya. Itu memang udah takdir Allah. Kita sehatkan badan, terus romantisan dengan suami itu dibina terus cintanya, rumah tangganya, sampai kita dijemput oleh maut. Udah aman guys. Begitu dihisap tuh nggak ada anak kamu, nggak ada, karena kita langsung just tanggung jawab diri sendiri. Kalau punya uang lebih, anak asuh selamanya, amin. Iya, kasih. Misalnya kamu ada uang lebih nih untuk misalnya sekolahnya anaknya orang yang banyak orang yang punya anak tapi nggak bisa biayain kan. Kita punya duit, biayakan, kasih pembiayaan untuk orang-orang yang kurang misalnya, gitu say. Seperti itu. Oke guys, ini dulu ya, ku spill dulu ya. Namanya Angel Blanc Vanilla Oud, wanginya endu banget. Sumpah enak banget. Nah ini nih. Dari Isfaisya, wanginya elegan, tahannya sampai hampir 12 jam dia karena eau de parfum. Cuma di 163.000 doang. Ini wanginya enak banget, parah. Aromanya, Mamski suka banget yang vanilla. Cobain deh, cobain. Ada Vanilla Oud, ada Amber Oud, yang Angel Armor, ya. Sama ada yang